Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga hari ini Allah limpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan semangat untuk terus berbuat kebaikan di usia yang penuh berkah ini. Izinkan saya bertanya, kapan terakhir kali Bapak dan Ibu tidur nyenyak dari malam sampai subuh tanpa terbangun satu kali pun? Banyak lansia bercerita kepada saya, "Dok, sudah bertahun-tahun saya tidak pernah tidur 5 jam penuh. Baru saja terlelap, tiba-tiba harus bangun ke kamar mandi. Kadang 2 kali, kadang 3 kali. Salah satunya adalah Pak Rudi, 68 tahun. Beliau mengira hal itu wajar karena usia, tapi ternyata tubuhnya makin lemah. Pagi hari selalu lesu dan aktivitas ibadah pun terasa berat. Inilah kondisi yang disebut nokturia atau sering buang air kecil di malam hari. Bapak dan Ibu nokturia bukan sekadar tanda penuaan. Ia bisa menjadi gejala gangguan kesehatan yang perlu kita tangani. Kabar baiknya, ada cara alami dan sederhana yang dapat membantu dimulai dari dapur rumah kita sendiri. Hari ini, saya akan berbagi 3 jenis sayuran yang insya Allah dapat membantu tidur malam menjadi lebih tenang tanpa terbangun berulang kali. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya cintai, nokturia adalah kondisi di mana kita harus bangun di malam hari untuk buang air kecil setidaknya 1 kali dan sering kali lebih. Pada usia muda, hal ini jarang terjadi, namun seiring bertambahnya, usia frekuensinya bisa meningkat hingga 2-3 bahkan 4 kali setiap malam. Masalahnya, banyak lansia yang menganggap hal ini normal atau sudah kodratnya orang tua. Padahal, nokturia bukan hanya soal rasa ingin buang air kecil. Ia adalah sinyal bahwa tubuh sedang mengalami ketidakseimbangan, bisa karena retensi cairan fungsi ginjal yang mulai melemah, kadar gula darah yang tidak stabil, atau bahkan peradangan ringan yang mengganggu metabolisme. Ketika tidur terpotong, berkali-kali tubuh kehilangan kesempatan emas untuk memperbaiki sel, menyeimbangkan hormon, dan menenangkan sistem saraf. Akibatnya, di siang hari, tubuh terasa lelah, daya ingat menurun, dan semangat untuk beraktivitas berkurang. Maka, memahami nokturia bukan sekadar menerima kenyataan, tapi mencari akar penyebabnya dan melakukan langkah pencegahan. Dan salah satu langkah paling aman dan alami bisa dimulai dari memperbaiki apa yang kita makan setiap hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidur malam yang terputus berulang kali ibarat buku yang halamannya hilang-hilang, ceritanya tidak pernah utuh. Tubuh kita diciptakan Allah dengan siklus istirahat yang bertujuan memperbaiki sel-sel rusak, menyeimbangkan hormon, dan menguatkan sistem imun. Ketika nokturia memaksa kita bangun, berkali-kali proses pemulihan ini terganggu. Hasilnya, pagi hari terasa lemas, otot-otot kurang bertenaga, bahkan langkah pun terasa berat. Tidak hanya fisik yang terdampak, tapi juga mental daya ingat, menurun suasana hati, mudah berubah, dan rasa semangat beribadah berkurang. Bagi lansia dengan penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi tidur yang terganggu dapat memperparah kondisi. Gula darah yang tidak stabil di malam hari membuat ginjal bekerja ekstra sementara, tekanan darah yang tidak terkendali meningkatkan risiko komplikasi jantung. Kelelahan yang terus menumpuk juga membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi, memperlambat penyembuhan, dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Itulah mengapa menjaga tidur malam tetap utuh adalah bagian penting dari menjaga kesehatan di usia senja, bukan sekadar kenyamanan,
tapi sebuah kebutuhan untuk memperpanjang umur sehat kita. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, mengatasi nokturia tidak selalu harus dimulai dari obat atau tindakan medis. Seringkali perubahan kecil di dapur dapat memberi hasil yang luar biasa. Apa yang kita masukkan ke piring makan malam akan menentukan bagaimana tubuh bekerja saat kita tidur. Sayuran tertentu memiliki kemampuan alami untuk membantu ginjal bekerja dengan tenang, menyeimbangkan kadar gula darah dan mengatur cairan tubuh sehingga dorongan buang air kecil di malam hari berkurang. Kuncinya adalah memilih bahan yang tepat, mengolahnya secara sederhana, dan memakannya di waktu yang sesuai, umumnya 2-3 jam sebelum tidur. Hari ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu mengenal 3 jenis sayuran yang mudah ditemukan di pasar ramah untuk tubuh lansia dan insya Allah dapat membantu tidur malam menjadi lebih nyenyak tanpa terbangun berulang kali. 1. Mentimun, detoks lembuta, hidrasi seimbang. Bapak dan Ibu yang saya cintai, mentimun bukan sekadar pelengkap lalapan atau hiasan piring. Sayuran ini menyimpan rahmat Allah berupa 95% kandungan air murni yang menyegarkan disertai zat cucurbitacin dan flavonoid yang bersifat diuretik ringan. Artinya, mentimun membantu tubuh melepaskan kelebihan cairan secara halus dan teratur, bukan memaksa seperti obat kimia sehingga ginjal tidak perlu bekerja berat di malam hari. Bagi lansia, kemampuan ini sangat penting. Retensi cairan yang dibiarkan akan dibuang tubuh di waktu yang tidak tepat, biasanya saat malam ketika kita seharusnya tidur nyenyak. Dengan konsumsi mentimun di sore atau awal malam, tubuh akan mengatur keseimbangan cairan lebih awal sehingga dorongan buang air kecil berkurang saat tidur. Mentimun juga rendah kalori bebas gula dan memiliki indeks glikemik sangat rendah. Aman untuk penderita diabetes atau prediabetes yang ingin menjaga gula darah tetap stabil di malam hari. Cara konsumsi terbaik: sajikan sebagai salad dengan minyak zaitun dan perasan jeruk nipis. Iris tipis dan masukkan ke dalam air minum sebagai infused water. Waktu ideal 2-3 jam sebelum tidur, bukan mendekati jam tidur. Saya sering mengatakan kepada pasien, bukan hanya soal berapa banyak kita minum, tapi kapan dan apa yang kita konsumsi. Dengan mentimun, kita membantu tubuh membuang cairan di waktu yang tepat sehingga tidur malam menjadi lebih tenang dan pagi lebih bertenaga. 2. Zucchini, penstabil gula darah dan ringan untuk ginjal. Zucchini mungkin masih terdengar asing bagi sebagian bapak dan ibu, tapi sayuran ini kini mudah ditemukan di pasar swalayan maupun tukang sayur yang mengikuti tren. Bentuknya mirip timun Jepang, kulit hijau tua, dan teksturnya lembut bila dimasak ringan. Keunggulan zucchini adalah kombinasi kadar karbohidrat yang sangat rendah serat, cukup air yang melimpah, dan mineral seperti kalium. Semua ini membuat zucchini menjadi pilihan ideal untuk makan malam lansia, terutama yang memiliki riwayat diabetes atau hipertensi. Dengan gula darah yang stabil di malam hari ginjal, tidak akan dipaksa membuang kelebihan glukosa lewat urin yang sering menjadi penyebab bangun berulang kali. Selain itu, tekstur lembutnya membuat zucchini mudah dikunyah dan dicerna, cocok untuk lansia dengan masalah gigi atau pencernaan. Zucchini juga memberi rasa kenyang tanpa membebani perut sebelum tidur. Cara konsumsi favorit: jadikan zoodles mie zucchini iris, memanjang tipis, tumis bawang putih dengan sedikit minyak zaitun, tambahkan rempah lembut. Potong dadu, beri sedikit garam dan minyak zaitun, lalu panggang 15-20 menit. Saya teringat kisah Bu Marni, 66 tahun.
beliau mengganti nasi dan lauk goreng malamnya dengan tumis zukini. 2 minggu kemudian, ia berkata, "Dok, ini bukan keajaiban, tapi tidur saya lebih panjang dan bangun pagi tidak lesu. Zukini bukan sulap, tapi bukti bahwa perubahan kecil di piring bisa mengubah kualitas tidur." 3. Bayam, penyeimbang elektrolit dan pengurang peradangan. Bayam adalah sayuran hijau yang akrab di dapur kita, namun sedikit yang memahami kekuatannya untuk membantu tidur nyenyak di usia lanjut. Bayam kaya magnesium, kalium, dan antioksidan seperti vitamin C dan E3, unsur penting untuk mendukung fungsi ginjal, menstabilkan gula darah, dan mengurangi peradangan tingkat sel. Magnesium membantu meningkatkan sensitivitas insulin sehingga tubuh dapat memproses glukosa dengan stabil di malam hari. Ketika gula darah stabil, tubuh tidak perlu memproduksi urin berlebih sehingga risiko terbangun di tengah malam berkurang. Kalium dalam bayam menjaga keseimbangan elektrolit dan cairan, memastikan ginjal tidak bekerja tergesa di malam hari. Antioksidan bayam juga membantu mengurangi peradangan kronis yang sering memperburuk masalah tidur. Dalam jangka panjang, konsumsi rutin bayam dapat mendukung kesehatan pembuluh darah jantung dan metabolisme. Cara konsumsi yang disarankan: tumis ringan dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun. Campurkan dalam sup bening sayur malam. Kombinasikan dengan ubi dan tempe untuk menu ringan tapi mengenyangkan. Catatan penting: bagi penderita penyakit ginjal kronis stadium lanjut atau yang diminta dokter membatasi kalium konsumsi bayam, sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, bayam bukan hanya sayur pendamping nasi, tapi penyeimbang alami yang menenangkan tubuh di malam hari, membantu kita tidur lebih tenang dan bangun dengan energi yang lebih segar. Bapak dan Ibu yang saya cintai, memilih sayuran yang tepat saja belum cukup. Cara dan waktu mengonsumsinya juga menentukan hasil yang kita dapatkan. Di usia lanjut, sistem pencernaan dan metabolisme berjalan lebih lambat. Itu sebabnya makan malam terlalu dekat dengan jam tidur akan membuat tubuh bekerja keras di saat seharusnya beristirahat. Saya selalu menyarankan makan malam 2-3 jam sebelum tidur. Misalnya, jika tidur pukul 21 WIB, maka makan malam sebaiknya selesai sebelum pukul 18.30. Waktu jeda ini memberi kesempatan bagi ginjal untuk menyeimbangkan cairan sehingga tidak perlu bekerja keras membuangnya di malam hari. Selain waktu, porsi dan jenis olahan juga penting. Pilih porsi, sedang hindari makanan yang terlalu asin atau berbumbu tajam di malam hari karena dapat memicu haus berlebihan. Gunakan metode memasak yang ringan seperti kukus tumis cepat atau rebus agar nutrisi sayuran tetap terjaga dan mudah dicerna. Bagi bapak dan ibu yang terbiasa ngemil malam, gantilah roti manis atau gorengan dengan salad mentimun zukini panggang atau sup bayam bening. Untuk minum air putih dengan irisan mentimun atau sedikit perasan jeruk nipis bisa menjadi pilihan yang menyegarkan sekaligus membantu hidrasi ringan sebelum tidur. Ingatlah, kualitas tidur bukan hanya ditentukan oleh jam tidur, tetapi juga oleh kebiasaan kecil sebelum tidur. Perubahan sederhana ini, jika dilakukan konsisten, insya Allah akan membuat malam lebih tenang dan pagi lebih bertenaga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pembahasan hari ini. Sepanjang waktu, tadi kita telah melihat bahwa masalah sering buang air kecil di malam hari yang kita kenal dengan istilah nokturia bukanlah sekadar hal wajar karena usia. Ia adalah tanda dari ketidakseimbangan di dalam tubuh yang jika dibiarkan
akan mengganggu kualitas hidup kita dari hari ke hari. Kita telah mempelajari 3 jenis sayuran sederhana yang insya Allah bisa menjadi bagian dari solusi alami mentimun zukini dan bayam. Mentimun ibarat air yang menyejukkan, membantu tubuh melepaskan kelebihan cairan di waktu yang tepat sehingga malam kita lebih tenang. Zukini hadir sebagai penyeimbang gula darah dan penjaga ritme metabolisme, memberi ruang bagi ginjal untuk beristirahat. Bayam si hijau lembut mendukung keseimbangan elektrolit, mengurangi peradangan, dan menenangkan tubuh dari dalam. Saya ingin mengingatkan bahwa kekuatan dari 3 sayuran ini tidak terletak pada kemewahan atau kelangkaannya. Justru kekuatan itu terletak pada kesederhanaannya, pada fakta bahwa mereka mudah ditemukan, mudah diolah, dan mudah dimasukkan ke menu harian kita. Allah sering menyembunyikan manfaat besar di balik hal-hal yang terlihat biasa. Namun, Bapak dan Ibu, keberhasilan tidak hanya datang dari tahu apa yang harus dilakukan. Ia datang dari melakukan secara konsisten. Banyak pasien saya yang awalnya semangat mencoba, namun setelah beberapa hari kembali ke kebiasaan lama, makan malam terlalu larut porsi terlalu besar, atau memilih makanan yang terlalu asin dan manis. Perubahan yang nyata baru terlihat ketika kita melakukannya setiap hari dengan niat menjaga amanah kesehatan yang Allah titipkan kepada kita. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu merenung bagaimana rasanya bangun pagi dengan tubuh segar tanpa rasa kantuk atau lesu dan siap memulai hari dengan semangat ibadah. Bagaimana nikmatnya bisa salat subuh dalam keadaan fokus membaca Al-Quran dengan tenang tanpa pikiran terganggu oleh rasa lelah karena kurang tidur. Semua itu mungkin terjadi bila kita mulai mengatur pola makan malam dan memberi kesempatan kepada tubuh untuk beristirahat sepenuhnya di malam hari. Kesehatan bukan hanya hadiah, tapi juga tanggung jawab. Rasulullah mengingatkan kita tentang 2 nikmat yang sering dilalaikan, waktu luang dan kesehatan. Tidur yang nyenyak adalah bagian dari kesehatan, itu sumber energi untuk beribadah, bersilaturahmi, dan berkontribusi pada keluarga dan masyarakat. Saya memahami bahwa mengubah kebiasaan bukanlah hal mudah, terutama jika sudah dilakukan selama puluhan tahun. Tetapi ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Mulailah dari langkah kecil, ganti camilan malam dengan salad mentimun, kurangi porsi nasi di malam hari, dan tambahkan zukini atau bayam atur waktu makan agar selesai 2-3 jam sebelum tidur. Lakukan ini selama 2 minggu dan perhatikan perubahan yang terjadi. Insya Allah, tubuh akan merespons dengan rasa lebih ringan, tidur yang lebih panjang, dan energi yang lebih baik di pagi hari. Bapak dan Ibu, yang saya cintai, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Kita mungkin tidak bisa menghindari proses penuaan, tetapi kita bisa memilih apakah akan menjalani usia senja dengan keluhan yang terus bertambah atau dengan tubuh yang tetap kuat dan pikiran yang jernih. Pilihan itu ada di tangan kita, dan keputusan itu bisa dimulai malam ini dari piring makan kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri sendiri saat menyiapkan makan malam, apakah makanan ini membantu tubuh saya beristirahat atau justru membebaninya? Pertanyaan sederhana ini, jika dijawab dengan jujur, akan menjadi panduan dalam setiap langkah menuju hidup yang lebih sehat. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk menjaga amanah kesehatan, memanfaatkan nikmat umur, dan mengisinya dengan amal yang bermanfaat. Semoga setiap langkah kecil yang kita lakukan untuk menjaga tubuh ini menjadi bagian dari ibadah dan bernilai pahala di sisinya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami.